Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 28 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu,
ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Hamba yang dapat dipercaya. Saudara-saudari terkasih, pada saat presiden baru terpilih, ia akan memilih orang-orang yang dapat dipercaya untuk membantunya, yang kita sebut sebagai menteri. Betapa bangga dan bahagianya orang-orang yang terpilih karena dapat menjadi pembantu orang nomor 1 di negara mereka. Menjadi pembantu presiden sudah begitu membanggakan dan membahagiakan, apalagi menjadi pembantu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan, yaitu hamba Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Umat Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan olehnya, dan Tuhan menghendaki agar menjadi hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang dapat dipercaya adalah hamba yang menggunakan setiap kepercayaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab, baik dan setia. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing hamba diberikan talenta menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Hamba yang menerima 5 talenta segera pergi dan menjalankan uang itu dan mendapatkan laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat hal yang sama dengan hamba yang pertama dan mendapatkan laba 2 talenta. Tetapi hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 dan 2 talenta mengembalikan uang tuannya, beserta laba yang sesuai dengan jumlah talenta yang mereka terima. Setelah mendengarkan pertanggungjawaban hamba yang pertama dan hamba yang kedua itu, sang tuan itu memberikan pujian dan upah yang sama kepada mereka. Walaupun yang satu menghasilkan 5 talenta dan yang lain menghasilkan 2 talenta, tetapi mereka mendapat perlakuan yang sama, sebab mereka telah menggunakan talenta yang ada pada mereka dengan baik dan setia. Tuan itu memberikan pujian dan upah bagi mereka dalam 3 cara. Tuan itu memberikan pujian dan upah bagi mereka dalam 3 cara. Yang pertama, ia menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Yang pertama, ia menyebut mereka sebagai hamba yang baik dan setia. Yang kedua, karena mereka telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka tuannya memberikan kepada mereka tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang ketiga, ia mengundang mereka untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Yang ketiga, ia mengundang mereka untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Hal yang berbeda dialami oleh hamba yang ketiga, yang menerima 1 talenta, dan ia tidak menghasilkan apa-apa karena ia tidak bekerja, melainkan menyembunyikan talentanya. Tuan itu menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan malas, juga hamba yang tidak berguna. Kemudian, tuan itu memberikan hukuman
dengan mencampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Jangan lalai mempergunakan talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hendaklah kita memakai talenta yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dengan setia, aktif, dan berhasil guna. Biarlah ketika Tuhan Yesus datang kembali, Ia mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Tentu kita akan sangat berbahagia ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Semoga Tuhan menolong kita. Amin.